Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Nur Agustin, dan teman saya ada Dinar Dwi Astika, Siti Amini, dan Suciani akan menjelaskan tentang moral dan susila di masyarakat. Pengertian moral. Kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga, moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, ada pengertian moral dalam kamus filsafat dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menyangkut kegiatan-kegiatan yang dipandang baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak. Yang kedua, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima, menyangkut apa yang dianggap benar, baik, atau adil dan pantas. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh keinsyafan benar atau salah, kemampuan untuk mengarah orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku nilai benar dan salah. Selanjutnya ada macam-macam moral. Yang pertama ada moral keagamaan. Yang kedua ada moral sekuler. Selanjutnya, untuk pengertian susila atau kesusilaan berasal dari kata awalan ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yaitu su dan sila. Su yang artinya baik dan bagus dan sila yang artinya prinsip, dasar, peraturan hidup, dan norma. Selanjutnya, arti dari susila itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi orang yang bermasyarakat. Orang yang berperilaku susila adalah orang yang berperilaku baik dan sebaliknya orang yang berperilaku asusila adalah orang yang berperilaku buruk. Dan untuk contoh perilaku susila yang ada di lingkungan masyarakat, yang pertama berkata jujur, yang kedua menghormati sesama manusia, yang ketiga tidak mencuri barang milik orang lain, ya, dan yang keempat jika ada teman yang kesusahan atau saudara kesusahan dibantu, dan yang kelima itu berpakaian sopan santun. Untuk contoh asusila pada lingkungan masyarakat yaitu berkata dusta atau bohong, tidak mau membantu sesama manusia, selalu mencuri barang milik orang lain, berkata dusta, dan yang terakhir memakai pakaian vulgar. Perilaku asusila tersebut termasuk perilaku yang menyimpang di lingkungan masyarakat. Akan menjelaskan tentang etika. 1. Pengertian etika. Menurut Ibnu Miskawahih, yaitu keadaan jiwa yang mendorong dan mengajak dalam perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan mempertimbangkannya dahulu. Yang kedua, yaitu menurut Al-Ghazali, ialah sifat yang tertanam di dalam jiwa sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan lagi. Yang ketiga yaitu menurut Ahmad Amin, ialah ilmu yang menerangkan pengertian baik dan buruk dan menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap sesamanya. Yang keempat yaitu menurut ulama ahli, yaitu menerangkan tentang kebaikan hati dan segenap panca indera. Karakteristik dari etika yaitu etika Islam mengajarkan manusia kepada tingkah laku yang baik dan meninggalkan tingkah laku yang buruk. Yang kedua, menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral ukuran baik dan buruk yaitu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan dari Rasulnya, yaitu As-Sunnah, bersifat universal dan komprehensif.
keempat, dengan rumus-rumus yang praktis dan tepat yang cocok untuk fitrah dan akal pikiran manusia, etika Islam dapat dijadikan pedoman dari seluruh umat Islam. Yang kelima, mengarahkan manusia ke arah perbuatan yang benar dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Yaitu sumber-sumber dari etika yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Antara etika, moral, dan susila terlihat dari sifat dan kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis, maka moral dan susila lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan susila bersifat lokal dan individual. Uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia.